Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Pramono. Saya guru bimbingan konseling SMA Muhammadiyah Gombong. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Atmajaya Indonesia. Adapun nomor induk mahasiswa saya adalah 2025 0308 1044. Saya akan melakukan tag video layanan bimbingan konseling dengan tema Stop Bullying. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Waras? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Ilham, satunya ada lagi ya, siapa? Terus? Bisa. Oke, baik anak-anak, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa mimpin doa? Bisa, silakan. Attention please. Say wassalam together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, berikutnya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pelayanan hari ini, coba kemarin masih ingat yang pekan lalu kita membahas apa? Masih ada yang ingat? Ya? Tentang narkoba, tentang bahaya penggunaan narkoba. Dan pada hari ini topik yang akan kita bahas adalah tentang stop bullying. Ya, jadi tidak ada bullying. Gitu. Tujuannya adalah siswa dapat memahami pengertian bullying, siswa dapat memahami jenis-jenis bullying, jika siswa dapat menyebutkan penyebab dan dampak bullying, dan terakhir siswa dapat menyebutkan cara mencegah bullying. Persoalan bullying ini penting ya kita bahas dan kita betul-betul tiadakan di lingkungan kita. Anak-anak ikuti berita nggak? Kemarin ada ledakan yang terjadi di salah satu SMA. Ada yang ikuti ya? Kenapa? Penyebabnya apa? Karena bullying. Itu berbahaya. Menghina, merendahkan orang lain, orang yang direndahkan, yang dihina, tidak terima, akhirnya menjadi tidak harmonis hubungan di lingkungan tersebut. Oke. Kemudian nanti setelah ini anak-anak mengamati video, lalu dianalisis bareng-bareng, lalu yang kedua menyelesaikan HPD secara berkelompok, lalu dipresentasikan. Ya, presentasikan kelompok 1 presentasi, kelompok yang lain menanggapi, kelompok 2 presentasi, kelompok yang lain menanggapi, kelompok 3 dan seterusnya seperti itu. Oke, siap? Baik, sebelum mulai pembelajaran ini, durasi kita hanya 45 menit, jadi kita harus memanfaatkan waktu betul. Soalnya mana sih? Baik, sebelum kita mulai, kita cek dulu kekompakan semangatnya dengan tepuk semangat. Bisa ya tepuk semangat ya? Itu kan diajari di Hizbul Waton kan? Oke, tepuk semangat. Semangat.
ini untuk ngecek kesiapan mentalmu, fisikmu, pikiranmu ya. Jadi apa bilang A berarti kamu lawannya. Jadi yang saya katakan kamu yang lawannya ya. Kalau saya katakan panjang berarti lawannya pendek. Kalau saya katakan pendek lawannya panjang. Kalau cacing saya kategorikan pendek, ular kategorikan panjang. Kalau yang saya ucapkan kamu mengucapkan yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau saya katakan cacing berarti panjang. Panjang. Ekspresi panjang segini ya. Ular kamu ekspresikan pendek. Cacing, ular segitu ya. Oke, cek sound. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Cacing. Cacing. Ular. Ular. Bagus, kamu masuk. Satu lagi, kalau besar lawannya apa? Kecil. Kalau saya katakan besar, kamu ekspresikan kecil. Kalau saya bilang kecil, kamu ekspresikan besar. Gitu ya. Cek sound. Kecil. Besar. Kalau gajah itu kategorinya besar. Kalau saya bilang gajah, kamu bilang kecil. Kalau saya bilang tikus, oke, gajah. Tikus. Gajah. Besar. Kecil. Kita lanjutkan urunannya. Yang berikutnya adalah kita saksikan videonya. Video. Coba kamu saksikan, amati, cermati. 1, 2, 3. Ini kok kecil banget ya? Ada bulu-bulu ya. Oh, di sini. Ulangi. Mereka selalu kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menuduh diriku dipanggil dengan sebutan Satria Berkulit Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli hubungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif 5. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Suka perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Selesai videonya. Jadi siapa tadi yang tokoh yang nasibnya mengenaskan ya, apa ada yang kayak gitu ya di sekarang di kehidupan sekarang? Mungkin
Jadi kelasmu ada nggak? Waduh. Ada nggak? Kelas kita Gimana lah ya? anak baik semua kok pasti ya, Anak baik semua ya? Alhamdulillah. 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 Ya ada seperti siapa tadi namanya? Rino. Rino. Itu tahu nggak sih arti Rino? Rino itu siapa? Rino mengi. Itu Rino mengi. Rino itu siap. Mengi itu malam. Rino. Jadi gimana menurut kamu? Menurut kamu permasalahannya apa sih? Jadi permasalahannya apa yang dihadapi Rino? Dibully. Dibully dan oleh siapa saja tadi? Temennya membuli, terus gurunya membuli nggak? Iya. Gurunya juga ikutan bully, terus siapa lagi? Miskin. Tidak. Di bentuk bullyingnya apa saja? Verbal, kata-kata. Terus selain itu, ya kamu kalau menjadi Rino kira-kira yang bentuk buliannya apa aja? Cyber juga. Karena lewat apa tadi? Apa yang ditayangkan apa tadi yang ada di video? Iya maksudnya medsosnya apa? WA lah ya. Terus apa lagi? Kamu seperti Rina ya? Jenis-jenisnya tadi itu verbal. Ada fisik nggak? Apa tadi? Lonjong-lonjong. Ditonjok. Yang apa tadi? Yang verbal apa yang verbal diantaranya? Yang verbal apa? Verbal itu ucapan. Kalau fisik, ya fisik. Mukul apa? Dikatakan miskin. Warna kulitnya hitam, hitam manis, hitam manis. Padahal hitam bagus ya. Penyebabnya apa? Kenapa Rino dibully? Banyak kekurangan sehingga temennya bully. Coba kalau kita analisis, kita pisahkan misalnya dari sisi Rinonya, oke tadi sudah selesai lah ya. Dia dekil, hitam, dari ekonomi rendah, miskin, lalu oleh gurunya dicap sebagai anak yang bodoh. Oke itu dari sisi Rinonya sudah oke, sudah jatuh ketimpa tangga pulang lah, kira-kira gitu. Miskin dihina juga. Sekarang kalau dari sisi lingkungannya, apa yang menyebabkan mereka masih melakukan itu, masih melakukan penghinaan? Menurutmu apa yang menyebabkan? Kalau dari sisi yang dibully, oke, kita sudah tahu. Kalau dari sisi yang lingkungan, apa? Kenapa kok terjadi pembulian? Kok Rino dibully? Kalau di sini kan nggak ada lah ya, apa ya? Walaupun tanpa miskin tetap nggak ada di sini. Miskin lo nggak ada kan? Oke. Kenapa? Itu dari sisi Rinonya. Orang yang menghina ini loh, lingkungannya loh, teman-temannya, gurunya, gimana menurutmu? Mungkin karena kurangnya pembelajaran tentang bullying ke murid-muridnya, jadi murid-muridnya pada nggak tahu, jadi pada bully no. Karena kurangnya pemahaman Iya. tentang bullying. Oke, sebetulnya ya, ini
apa itu bullying? Jadi kalau secara detail menurut Christophora dalam buku jenis bullying dan bagaimana mencegahnya, serta media Yusa Fitri dalam buku cegah dan stop bullying sejak ini, bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata bull yang berarti banteng. Banteng kalau di Jawa apa? Banteng kalau di sini di tempat kita apa? Ya, kerbau boleh lah ya. Dan bully yang secara etimologis merujuk pada perilaku menggertak atau mengintimidasi. Ya, kalau di bahasa agama, karena kita orang beragama ya, merendahkan, menghina, melecehkan, berbuat sombong pada pihak lain, takabur. Nah, dalam bahasa Indonesia istilah ini sering disamakan dengan penindasan atau menyangak, yang berarti mengusik, mengganggu, atau menyakiti orang lain. Pada dasarnya, bullying menggambarkan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti pihak lain yang dianggap lebih lemah. Itulah bullying. Jadi intinya bahasa yang singkatnya, bullying adalah merendahkan orang lain yang dianggap lebih lemah, yang dianggap lebih jelek, yang dianggap lebih buruk. Nah itu, intinya itu jenis-jenis bullying. Nah ini ada 4 ya. Apa saja jenisnya? 1, jenis bullying secara fisik. Kalau nonton film apa itu ada bullying, pembulian. Drakor apa ya? Apa transinya? Drakor ya? Secara fisik ya. Secara fisik, kalau waktu kecil biasanya pakai ludah, cukup gitu kan, itu fisik. Yang kedua verbal, secara verbal, ucapan, kata-kata. Pak ini sering banget ini, apalagi waktu SD. Kalau ada temanmu yang nggak menjawab kok salah, apa yang lain? Kayak gitu kan. Gurunya sama saja membiarkan. Nah ini cikal bakal bullying dari situ. Secara verbal, temannya menjawab nggak bisa, yang lain sudah menggarap air belum bawa kaos nggak untuk olahraga, enggak, itu kan. Ini hal kelihatan sepele, tetapi sebetulnya bentuk bullying cara verbal. Lalu yang ketiga ini siber ya yang di media ya. Nah ini sekarang kalau semakin kesini sih semakin ya, agak lebih. Dulu di awal-awal ada Facebook tahun 2000-an. Itu yang namanya bullying secara verbal lewat media Facebook. Wow. Dan itu menyebabkan orang menjadi tidak gentle, tidak kesatria, karena dia berlindung di balik kadang-kadang pakai akun anonim begitu. Ya. Yang ketiga, bullying relasional. Nah ini sih dijauhi teman, menjauhkan istilah Jakarta ya. Maka kamu MBG itu bagian dari, sebetulnya ada nilai-nilai harus ditanamkan di situ. Kenapa harus duduk melingkar bareng? Itu bagian dari menjaga kedekatan emosional antar teman. Karena apa? Kalau dibiarkan makan sendiri-sendiri berkelompok, dia akan mencari teman yang sefrekuensi. Aku malas gak makan sama dia, ya kan? Maka MBG itu kenapa harus, saya wanti-wanti kepada guru, harus dibuat melingkar, jangan berkelompok sendiri. Ini karena mengarah pada bullying relasional. Dia akan berkelompok sesuai dengan yang dia sukai, yang lain otomatis yang tidak disukai.
pernah ke Jepang. Jepang itu sejak SD anak diajari kalau makan siang. Ada petugasnya masing-masing, ada yang bertugas menata tempat, ada yang bertugas mengambil dari dapur, ditata nasinya, lauknya, sayurnya. Nanti ada petugas yang mengambil fan, dan masing-masing duduk di tempat duduknya masing-masing. Jadi nggak ada sekat-sekat aku balane enak, saya temannya dia. Penyebab bullying diantaranya apa? Penyebab bullying, satu, lingkungan keluarga yang bermasalah. Itu kalau arah pembuli itu biasanya ya karena di rumah diajari, orang tuanya ngajari begitu, sengaja atau enggak sengaja itu biasanya di rumah gitu. Kurang pengawasan di lingkungan sekolah, gurunya nggak mengawasi, CCTV nggak ada, kalaupun ada nggak dimanfaatkan. Karena beberapa waktu lalu ada pindahan dari satu sekolah ke sini, sudah saya wanti-wanti, kamu di sini saya terpaksa menerima karena memang saya komitmen untuk menjalani akhlak. Jadi kamu di sini harus berkomitmen. Saya membimbing kamu, kamu harus berkomitmen berubah. Ternyata nggak berubah, nggak bersenang lama. Ada anak sini yang dipukul. Oh ya sudah, nggak ada tawar-menawar, mohon maaf, kamu saya keluarkan langsung. Nggak ada tawar-menawar, dari awal sudah berjanjinya begitu. Ya. Oke, sekarang saya akan bagi 3 kelompok. Nanti kamu kerjakan tugas mengisi LKPD. Waktunya aku mengerjakan 5 menit, presentasi 10 menit. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kelompok 1, nanti kelompok dengan 1. Bunyi 2, 3, 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Oke, kelompok 1 berkelompok sini. Kelompok 2 di sini. Ada yang dilakukan apa yang dilakukan ini pada korban. Nah, pada saat itu, nah gitu ya. Oke, ada yang bahasa. Jadi diisi dulu nama kelompoknya, siapa saja. Dulu nanti kan ini kelompok tulis. Ngomong nanti. Kelasnya itu di sini ya, kelasnya kelas F1 sini kan kelas itu loh. Ya. Ini nanti kamu baca, ada yang baca, dia yang lain juga. Nanti dia, apakah kalian menemukan perilaku bullying pada artikel di atas? Kan tadi kalau sudah terdengar kan, kamu bisa menganalisis. Sebutkan jenis bullying yang dilakukan pada kasus di atas. Oke ya, sudah paham ya? Ini tulis dulu nama kelompoknya, saya sudah. Ini nanti kosong dulu. Kemudian ini kan cuma satu teks, biar yang lain juga membaca, dibaca yang keras. Kalau baca yang keras, biar yang lain nanti bisa mendengarkan. Kalau sudah mendengarkan kan sudah terekam, nggak bisa menjawab sini. Apakah kalian menemukan perilaku bullying pada artikel yang di atas? Tuh, nanti ditulis ini menurut dia apa, menurut dia apa, dan seterusnya. Kelompok ini kerja kelompok, bukan kerja individu. Ya, kerjaan sudah Pak?
Enggak, saya diisi untuk bahan dasar langsung. Untuk bahan dasar. Sudah selesai nomor 1. Nomor 2 sudah? Sudah. 3 sudah? Oke, kita mulai saja presentasi. Tegas, namun ada juga penyalahkan korban menganggap Rama terlalu sensitif atau tidak bisa bergaul dengan baik. Dampak dari viralnya video tersebut sangat besar, baik bagi korban maupun sekolah yang disorot karena dianggap gagal melindungi siswanya. Rama yang awalnya hanya ingin menjalani hari-hari biasa di sekolah, tiba-tiba harus menghadapi sorotan publik dan tekanan sosial yang luar biasa. Itu kan teksnya semuanya kan punya teks dulu. Pertanyaan pertama. Apakah kalian menemukan perilaku bullying pada artikel di atas? Ya, kami menemukannya. Kedua, apa yang dilakukan pembuli pada korban? Dilempari makanan, dijahit, ditertawakan, dan ke sosmed. 3. Sebutkan jenis bully yang dilakukan pada kasus di atas. Cyberbullying, pembulian fisik. 4. Apa yang menyebabkan terjadinya bullying pada kasus di atas? Karena penampilannya yang berbeda dan juga membaca ketika teman-temannya berolahraga. 5. Menurut kalian dampak seperti apa yang akan terjadi ketika bully itu terjadi? Hilangnya teman sekolah, mendapatkan tekanan sosial. 6. Apa yang kalian lakukan jika hal tersebut terjadi di sekolah kalian? Tidak ingin mengintimidasi korban, melaporkan kepada pihak berwajib. Silakan ganti kelompok. Yang lain observasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan identifikasi kami di kasus bullying. Langsung Langsung pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah kalian menemukan perilaku bullying pada artikel yang di atas? Ya, kami menemukan perilaku bullying, verbal dan cyberbullying. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan pembuli pada korban? Mengolok-olok, menertawakan, memposting video korban ke medsos, dicemoohi dan dilempar makanan. Pertanyaan ketiga, sebutkan jenis bullying yang dilakukan pada kasus di atas. Verbal, cyberbullying, dan fisik. Apa yang menyebabkan terjadinya bullying pada kasus di atas? Karena penampilannya berbeda dan sering membaca saat teman-temannya bermain. Yang kelima, menurut kalian dampak apa yang akan terjadi ketika bullying itu terjadi? Gangguan mental, gak fokus pelajaran, pikiran kemana-mana. Yang terakhir, apa yang kalian lakukan jika hal tersebut terjadi di sekolah kalian? Yang kami lakukan adalah melapor ke guru BK atau ke wali kelas. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bullying. Di sini kita langsung jawab pertanyaan saja. Apakah kalian menemukan perilaku bullying pada artikel di atas? Ya, tidak. Pada artikel di atas ada perilaku korban bullying. Apa yang dilakukan pembuli pada korban? Mengolok-olok, menertawakan, karena penampilannya suka membaca buku, mengolok-olok, tidak sensitif.
melakukan kegiatan berangkat sekolah. Apa yang kalian lakukan jika hal tersebut terjadi di sekolah kalian? Melaporkan ke guru, menasihati pembuli, dan memberi edukasi tentang komunikasi ikut membuli semua. Oke, sekian presentasi dari Bapak kami. Maaf dengan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali ke jadi setelah kita diskusikan, kita explore, mari kita simpulkan bersama bahwa bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh individu atau kelompok, tidak hanya individu saja, bisa kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dengan mudah. Jenis bullying tadi sudah dibahas, ada yang secara fisik, ada verbal, ada relasional, ada cyberbullying. Ya kan? Kemudian penyebabnya apa? Penyebab dari luar diri korban biasanya karena lingkungan keluarga yang bermasalah. Anak yang bermasalah, lingkungan keluarga yang bermasalah, dia cenderung akan agresif, menyerang, membuli orang. Kurang kasih sayang juga cenderung ke sana. Kurang pengawasan di sekolah tadi sudah. Pengaruh kelompok sebaya karena ikut-ikutan. Kondisi lingkungan sosial di sekitar rumahnya. Dampak dari media sosial karena ikut-ikutan media sosial. Tapi juga penyebab dari internal korban juga ada. Harus disadari ya. Kita mungkin di antara kita pernah nggak ya dibully? Pernah nggak dibully? Pernah dibully nggak? Saya yakin wajah-wajah ini pernah dibully. Ya, dalam bentuk apapun lah, dengan kapasitas skalanya masing-masing. Pernah nggak? Oh, pernah dibully? Pernah. Pernah, pasti pernah semua. Tapi kenapa kok tetap semangat, tetap percaya diri? Ini bukan membandingkan Rino, bukan membandingkan Rahmat, bukan ya. Tapi dalam kapasitas masing, tapi semuanya pasti pernah dibully. Apa imannya kuat? Terus, emang gue pikirin. Emangnya dia membuli gue jadi kurusan gitu? Karena dia bully. Iya, kan gitu ya. Jadi dari unsur dari sisi korban juga harus ada pertahanan diri. Dia bertahan dengan jiwa yang besar. Orang yang jiwanya besar mau dibully seperti apapun dia akan menganggap itu sepele. Tapi kalau jiwanya kecil, jangankan bulian yang besar, bulian yang kadang-kadang temannya yang biasa kumpul sekarang kok nggak kumpul itu merasa dia dikucilkan gitu ya. Ya ini jiwa besar itu penting. Orang itu harus jiwanya besar. Oke ya, seperti itu. Ini di sesi akhir ada lembar evaluasi. Ini diisi di hari ya. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Bagaimana hari ini suasana pertemuan klasikal hari ini bagaimana? Menyenangkan apa tidak? Topiknya bagaimana? Kalau setelah tadi bullying apa topik yang lain? Kira-kira? Besok ya kita bahas lagi. Oke, itu saya kira begitu ya. Terima kasih hari ini. Alhamdulillah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.